Shalom, selamat siang para sahabatku, di mana saja para sahabatku berada, dengan harapan para sahabatku dalam keadaan sehat walafiat, ya, dan selalu diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, baik para sahabatku, hari ini kembali lagi bersama saya Herson tentunya, dan hari ini saya ingin membahas satu isu, ya, yang hari ini telah panas diperbincangkan di seluruh pelosok negeri atau Republik Indonesia ini. Namun yang ingin saya bahas yang lagi panas atau hot pembicaraan atau sedang terjadi di tanah Papua, dan menurut saya kita orang Papua yang ikut terlibat langsung dalam aksi itu sangat berlebihan, ya. Oleh sebab itu mari kita saksikan bersama dulu videonya seperti apa. Ini dia videonya. Oke para sahabatku, kita telah menyaksikan bersama video. Karena kita sudah nonton videonya, saya langsung saja. Video ini menampilkan aksi yang dilakukan oleh masyarakat kita yang ada di tanah Papua, tepatnya di kota Sorong, Papua, yang melakukan penangkapan terhadap pelaku penculikan anak, ya. Dan sangat tragis karena ini adalah sebuah negara hukum yang tentunya kita diajarkan untuk bagaimana menaati aturan hukum yang berlaku di Republik ini. Namun tindakan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang ikut terlibat langsung dalam aksi pembakaran pelaku tersebut, menurut saya pribadi, ya, saya tidak berbicara atau membahas video ini dari sudut pandang kelompok manapun. Yang ingin saya bahas dari sudut pandang pribadi saya, yaitu menurut saya ini satu tindakan yang sudah sangat berlebihan. Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan informasi atau menggali informasi yang pasti terkait dengan berapa jumlah mereka kelompok ini yang melakukan penangkapan anak ini atau penculikan anak ini, berapa jumlah mereka yang ada di tanah Papua, dan sudah berapa banyak anak yang mereka culik, lalu diperdagangkan organ-organ tubuh anak-anak ini. Informasi ini kita mau dapat dari mana kalau langsung kita yang masyarakat kita dengan berlebihan melakukan tindakan pembakaran terhadap si pelaku? Ya, ini sangat berlebihan, dan menurut saya pihak keamanan Kota Sorong harus menindak tegas, karena bagaimanapun juga kita belum mendapatkan bukti atau fakta berapa jumlah. Bisa saja yang bersangkutan tertekan karena dipukul atau dianiaya oleh saudara-saudara kita yang pada saat itu ada di situ. Akhirnya dia mengakui ia melakukan itu, padahal mungkin saya tidak mengatakan tidak, tapi mari kita menggali fakta sebuah tindakan yang melanggar hukum ini dengan cara-cara yang benar. Kalau dengan cara-cara seperti begini, ini kita terlihat sangat tidak manusiawi, ya. Oleh sebab itu sekarang dengan adanya kejadian seperti begini, dan ada informasi-informasi terbaru bahwa yang bersangkutan adalah seorang ODGJ, saya tidak tahu benar atau tidak, tapi
disampaikan seperti begitu. Dan kalau memang benar, ya besar harapan saya ya pihak keamanan Provinsi Papua Barat bisa segera menindaklanjuti persoalan ini agar menjadi satu proses pembelajaran untuk kita semua yang ada di tanah Papua, untuk tidak semena-mena melakukan tindakan-tindakan yang membenarkan diri kita melakukan ini saya lihat sebuah kejahatan kemanusiaan loh. Sebuah kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh saudara-saudara yang terlibat langsung dalam aksi pembakaran ini. Sebesar apapun kesalahannya dia, kita sebagai warga negara yang baik, kita tidak bisa melakukan langsung tindakan aksi pembakaran atau menghilangkan nyawa orang seperti begini. Oleh sebab itu ya saya pribadi sangat menyesali menyaksikan video pembakaran terhadap pelaku ini. Sangat menyesali tindakan daripada saudara-saudara saya yang ada di Sorong, bukan menyeluruh ya, tapi yang terlibat langsung dalam aksi pembakaran ini. Jujur kami sebagian besar orang asli Papua menyesali tindakan anarkis yang dilakukan. Menurut saya ini sebuah kejahatan kemanusiaan ya, dan sangat tidak benar kalau kita sebagai warga negara yang tahu terkait dengan aturan hukum terus kita lakukan tindakan seperti begini, ini sangat tidak etis. Oleh sebab itu saya menghimbau kepada semua bapak, mama, kakak, adik, tete, nenek, bapak adik, bapak tua, dan semua saudara saya sesama orang Papua, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama, tokoh intelektual, tokoh perempuan, agar mari kita bersama-sama menghimbau kepada masyarakat kita yang ada di sekitar kita, agar jika isu ini benar ada penculikan anak yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, mari kita menghimbau kepada masyarakat kita untuk bersama-sama kita menjaga keluarga kita, keluar masuk anak-anak kita, mari kita sama-sama menjaga. Namun jika kedapatan seperti yang sudah terjadi, yang sudah kita saksikan bersama, mari kita melakukan dengan cara yang baik, membawa yang bersangkutan kepada hukum, dan biarkan hukum yang menghukum mereka dengan cara yang benar juga tentunya, yang tidak membuat kita orang Papua terlihat sangat tidak manusiawi melakukan mereka yang yang berbuat satu tindak kejahatan yang menurut saya kita belum tahu pasti berapa jumlah anak yang sudah dia culik, meskipun contoh di video dia telah mengakui perbuatannya, tapi saya lihat ada sisi tekanan yang membuat sampai dia harus bicara, menyampaikan dalam satu tekanan luar biasa yang dipukul sampai akhirnya harus dihilangkan nyawanya dengan sangat miris ya. Mari kita orang Papua, orang Kristen yang kita percaya bahwa Allah kita, Yesus mengajarkan satu tindakan yang harus kita teladani dari beliau. Oleh sebab itu sangat luar biasa jika kita yang yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita melakukan tindakan-tindakan yang benar berdasarkan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku ya. Saya pikir kita wajiblah untuk memberikan contoh yang baik kepada saudara-saudara kita Nusantara yang hari ini ada bersama-sama kita di Papua ya. Jadi itu satu persoalan yang ingin saya bahas, dan saya berharap himbauan yang sudah saya sampaikan agar mari bersama-sama kita menjaga
tanah Papua kita menjadi tanah yang damai, tanah yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan berkat-berkat yang sudah luar biasa ini, mari kita hidup dengan damai, rukun, dan tidak membuat hal-hal yang saya lihat bukan saja melanggar hukum Republik ini, tetapi melanggar aturan yang sudah kita sama-sama yakini sebagai orang Kristen. Baik para sahabatku, saya pikir itu yang ingin saya bahas. Persoalannya, jika ada hal-hal atau kata-kata yang menyinggung perasaan daripada para sahabatku semua, namun tujuan saya membahas persoalan ini adalah bagaimana agar kita bersama-sama melihat persoalan-persoalan yang terjadi di sekitar kita dengan cara yang manusiawi, dengan cara yang baik, berdasarkan dengan keyakinan kita sebagai orang Kristen, agar Papua ini atau kita yang hidup di tanah Papua sebagai pemilik tanah berkat ini, kita bisa merasakan dan menikmati berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anak generasi Papua yang nantinya menjadi generasi yang luar biasa, generasi yang memberkati orang lain dari tanah ini. Terima kasih para sahabatku, demikian pembahasan saya. Baik para sahabat, tak lupa saya meminta dukungan dari para sahabat agar saya akan terus berkarya menyampaikan pesan-pesan yang atau membahas terkait persoalan-persoalan yang lebih bermanfaat lagi. Saya membutuhkan dukungan dari para sahabat agar saya terus berkarya di atas tanah Papua. Ya, para sahabat tahu caranya seperti apa, tentunya subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga para sahabat tetap meninggalkan pesan atau komentar-komentar para sahabat agar saya lebih mengerti atau paham lagi terkait dengan apa yang ingin para sahabat sampaikan, dan saya pun akan mengikuti atau melakukan apa yang para sahabat sampaikan di komentar-komentar di kolom komentar ya. Baik para sahabatku, demikian pembahasan saya pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam waras. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love